Kalau di Jerman itu kan ada yang namanya istilah Ordnungswidrigkeit. Ya. Jadi Ordnungswidrigkeit ini sebenarnya pelanggaran ketertiban. Apa? Ordnungswidrigkeit. Widrigkeit itulah ya. Bayern München, Leverkusen. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke Pak Pringgo, tadi Pak Pringgo sudah sedikit menyinggung soal Bundeskartelamt ya. Bundeskartelamt ini KPPU-nya Jerman berarti? Ya, Bundeskartelamt, Bundes itu federal. Kartel itu ya, yang kita tahu. Amt itu semacam kantor atau badan. Oke. Kalau dari sisi kedudukan Bundeskartelamt di sistem pemerintahan di negara Jerman itu seperti apa sih? Nah, Bundeskartelamt ini adalah salah satu badan di bawah Kementerian Perekonomian dan Energi. Untuk saat ini apa istilahnya? Kemenko. Namanya itu judul kementerian itu. Namanya itu dia bisa berubah-ubah, tapi tergantung dari periode pemerintahannya, bisa Kementerian Ekonomi, bisa Kementerian nah yang terakhir Kementerian Ekonomi dan Energi. Tapi berarti dia nggak independen dong kalau di bawah kementerian? Oh, dia independen. Dia independen. Dia badan pemutus dan sangat independen. Jadi secara substansi, secara material, dia independen. Jadi tidak ada istilahnya pesanan ini pesanan itu. Ya apalagi enggak ada itu. Enggak, kalau sebagai kantor itu dia kepalanya kepala kantor, Bundeskartelamt. Kepala. Itu yang mengangkat pemerintahan, misalnya kanselir kah, atau misalnya ada campur tangan DPR. Nah, contoh misalnya untuk KPPU ya. KPPU itu kan dipilih ada berjenjang gitu. Ada pansel dari pemerintah, kemudian hasilnya dibawa ke DPR untuk dipilih nama-nama yang terpilih oleh DPR gitu. Kalau di Bundeskartelamt seperti apa? Tentu ada proses alur untuk pengajuan, pemilihan dan seterusnya itu ada prosesnya. Kalau yang menunjuk itu sendiri, saya nggak begitu yakin ya. Tapi kalau dari konteks bahwa itu di bawahnya menteri, ya otomatis menteri menunjuk. Tapi menteri juga tidak sekedar dari perut, saya mau nunjuk kamu, kan nggak begitu. Karena ada proses politiknya pasti. Dan yang saya ketahui, Andreas Mund yang sekarang sudah ASN ya kalau salah sekarang. Iya, dan beliau sudah mungkin lebih dari 10 tahun 11 tahun lebih. Secara karir ya dia kan dari kementerian ya, mulai dari asesor, kemudian diperbantukan atau gimana ya bertugas. Kemudian tahun 2000 kalau tidak salah beliau masuk ke Bundeskartelamt ya, sudah mulai dan menjadi investigator lah istilahnya ya, kayak anggota badan pemutusnya. Nah kemudian menanjak terus karir. Pak Pringgo tadi bilang Bundeskartelamt independen. Independennya ini dalam hal seperti apa nih pengertian independen? Ya independensi secara substansi ya pasti. Oke. Jadi pelaksanaan tugas dan kewenangannya dia independen. Dalam arti yang sepenuhnya. Kalau sekarang di Indonesia itu kan begini. Pada saat itu kan diskusinya kan gimana kamu bisa independen kalau secara budget kamu tergantung dari kementerian. Kan problemnya kan itu kan. Nah, kalau di Jerman ya setahu saya itu kan sistemik ya. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu juga tidak sembarang gitu. Kalau misalnya ada orang yang berani menuduh seperti itu, dia pasti akan diminta. Buktinya apa gitu? Buktinya apa gitu? Parameternya apa? Iya. Jadi tidak asbun gitu. Ya. Meskipun dalam konteks politik ya, tetap itu ungkapan-ungkapan politisi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ini
dan itu membawa mudarat ya untuk satu lembaga, itu dengan mudah itu akan menjadi serangan balik yang dahsyat itu seperti itu. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan Oh omongannya iya, tadi. iya. Oke, jadi konteks itu Bundes Kartel Am ini independen dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Nah, Iya. pertanyaannya, Bundes Kartel Am ini bisa mutus perkara nggak sih? oh bisa. Seperti KPPU gitu? Oh iya, seperti KPPU dan dia adalah lembaga administrasi juga. Ya. Oke. So sehingga Administratif judges gitu? iya, bukan judges. Dia adalah badan, dan badan ini bertugas untuk ya sama juga seperti sini ya, mengawasi dan melaksanakan untuk memastikan bahwa undang-undang itu berjalan dengan baik. Ya, kalau secara filosofinya ya untuk menjaga agar yang namanya kompetisi, persaingan di pasar itu jangan sampai diintervensi oleh pihak-pihak yang bukan berwenang. Kalau negara jelas dong dalam rangka regulasi untuk ini alat negara boleh. kan? Iya. Tapi kalau misalnya dari pelaku usaha, misalnya dari pelaku usaha yang punya posisi dominan, punya kekuatan pembiayaan, ya kan nggak fair jadinya gitu kan. So dan itu sama lah. Jadi bisa mutus? Bisa mutus. Putusannya bisa inkrah juga? Putusannya bisa inkrah kalau diterima. Kalau tidak terima, kalau tidak terima, pelaku usaha bisa mengajukan keberatan. Oke. Sama dengan KPPU dong ya? Sama seperti KPPU, mengajukan keberatan, bukan ke PN tapi kalau di sana karena strukturnya, alurnya adalah ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi ini juga cuma satu aja untuk mengajukan keberatan, itu adalah pengadilan tinggi OLG Düsseldorf. Ya, karena itu adalah wilayah kewenangan atau negara bagian di mana si Bundeskartellamt ini kantornya berada. Nah, itu secara undang-undang sudah ditentukan seperti itu. Keberatan diajukan ke OLG Düsseldorf. Pengadilan tinggi Düsseldorf. So, setelah itu kalau misalnya diputus masih belum puas juga, ya silahkan naik lagi langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agungnya Jerman. Ya, namanya Bundesgerichtshof. Ya, Mahkamah Agung Jerman sudah diputus di sana. Nah, untuk setiap tahap ini, jadi yang pengadilan keberatan ini mau baik di PT-nya PT Düsseldorf maupun ke MA-nya Jerman, itu mereka sistemnya kamar. Jadi memang di dalam itu ada kamar, dan untuk kamar persaingan ada dia. Itu perdata ad hoc ya. Oh, ad hoc. Ad hoc. Jadi dia campuran di dalamnya itu. Biasanya ada 5, tergantung ininya ya, 5 kasusnya. 5 hakim. 5 hakim diambil dari misalnya perdata, kemudian ini seperti ini. Nanti komposisinya seperti apa ya itu ada aturannya juga. Nah, di Bundesgerichtshof juga begitu. Jadi ada kamar khusus, kamar perdata ini. Nah, kalau untuk kamar persaingan competition chamber, dia akan membentuk hakim-hakim ad hoc, majelis ad hoc. Oke. Diambilkan dari sana. Tergantung dengan kebutuhan kasus yang ditangani. Iya. Untuk Bundeskartellamt sendiri, dia sampai bisa mempidanakan nggak sih? Memenjarakan pelaku usaha? Secara undang-undang, setahu saya itu tidak ada. Tidak ada ya? Ketentuan pidananya tidak ada. Nah, kalau mau pakai ketentuan pidana, tentu ini bisa menggunakan KUHP-nya Jerman. Iya, karena kan kalau di negara lain beberapa itu kan ada yang mengatakan bid rigging itu kan sebagai kartel yang hardcore kartel, yang itu kemudian bahkan bisa dipidana. Di Jerman nggak ada ya? Kalau hardcore kali ya. Maksudnya ininya kalau dilakukan oleh otoritas yang lain ya, pihak kepolisian misalnya dengan hukum pidananya Jerman berarti. Tapi Persis. untuk Bundeskartellamt sendiri administratif saja sifatnya. Persis. Ya. Sanksi denda aja, Pak. Sanksi administratif dan sanksi denda juga. Nah, jadi gini, kalau di Jerman itu kan ada yang namanya istilah Ordnungswidrigkeit. Ya. Jadi Ordnungswidrigkeit ini sebenarnya pelanggaran ketertiban. Ordnungswidrigkeit. Widrigkeit itulah ya. Bayern München, Leverkusen. Jadi Ordnung order, Oke. ketertiban.
Ya, kalau Widrigkeit berarti bider. Bahasa Belanda juga kita waktu itu belajar ya hukum ya. Itu melawan gitu, jadi melanggar, pelanggaran ketertiban. Tapi dia dalam konteks yang bisa luas. Kalau di sini ngomong tentang pelanggaran ketertiban mungkin urusannya sama parpol kan, Satpol PP toh. Nah, enggak, kalau di sana ini lembaga hukum khusus dan itu banyak menyelesaikan persoalan-persoalan yang mungkin bagatel ya, yang kecil-kecil gitu. Dia bisa masuk ke situ. Ya. Dan itu satu. Ada kalau secara administratifnya itu Ordnungswidrigkeit itu. Jadi kayak kita ngelanggar lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu pakai konteks-konteks seperti itu ya. So, nah pelanggaran competition juga begitu. Dia ada 3 sebetulnya. Dia bisa masuk lewat jalur ini Ordnungswidrigkeit, bisa masuk jalur pidana dendanya. Ya. Kemudian dari jalur administrasinya. Gitu. Kalau misalnya blacklist, ya, and so on, kayak gitu-gitu, itu masuk itu. Kalau Bundeskartellamt itu sejak tahun berapa sih dia berdiri? Bundeskartellamt 1959. Oke. Ya. Itu tapi sebelum reunifikasi ya? Bahkan jauh sebelum pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur. Oh, jadi sebelum pecah pun sebenarnya sudah ada. Ya. Beberapa setelah itu pecah, setelah itu reunifikasi. Oke, sejak 1959 ya. Sebentar, sorry. Saya ralat ya. Bukan itu maksudnya. Jauh sebelum reunifikasi. Bahwa pada saat itu ya Jerman Barat, Jerman Timur. Ini kan sejarahnya, penjelasannya adalah dari pasca Perang Dunia kan. Iya. Wah, ini kita udah ngomong tentang masuk ke filosofinya mereka gitu. Jadi gini, pasca Perang Dunia Kedua itu pemenangnya kan sekutu. Nah, dan Uni Soviet ya. Uni Soviet pada saat itu. Mereka begini, mereka secara politik pertahanan mengidentifikasi bahwa sebetulnya setelah mereka jadi pemenang ini agar tidak menyusun lagi kekuatannya. Nah, untuk pertahanan itu dia mengidentifikasi bahwa yang harus dipereteli Perekonomian adalah perekonomian dan militer. Karena perekonomian dan militer sebelum itu zaman Hitler ya, Dritte Reich ya, jadi zaman sebelum Perang Dunia, mulai tahun berapalah Hitler itu naik tahun 33 ya. Itu dia menyusun kekuatan, menyusun perekonomiannya berorientasi untuk kekuatan militer. Makanya harus pretel. Nah, otomatis kan kartel. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu.